Yesus Juru Selamat, aku berserah. Yesus Juru Selamat, aku berserah. Oh yes Lord, to you Lord, kami berserah hanya kepadamu Yesus, hanya padamu. Kami berserah Tuhan, bukan kuat gagah kami, biarlah kami bergerak hanya karena iman kami. Haleluya. Shikara ya la 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 ya la la la. Kiara la 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 maso. Kiara la masanda la mase. Shikara ya la 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 la. Kiara la 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 masande. Kiara masanda la ya la mo. Hallelujah. Shikara la ya la mase. Kiara la masande. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, oleh keluarga kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau kami boleh ada. Oh haleluya. Oh sikiana na ya na maso. Ya na na ya na ya na masikiana na mase. Kiana na 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 na. Oh sikiana ya na na. Kiana na 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 ya na masane. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul Bapak di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah satukan Tuhan buat kami semua di sini Tuhan. 2-3 orang berkumpul Tuhan untuk memanggil nama-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus Engkau hadir di tempat ini. Kami gak mau melihat manusia Tuhan, tapi kami mau lihat Engkau Yesus. Kami mau praktekkan Tuhan, cuman Yesus fokus kami. Dengan begitu badai di sekeliling kami Tuhan tak akan bisa menyentuh kami dan mengalahkan kami. Amin. Thank you Jesus for being with us. Thank you Jesus for being in us. Terima kasih Tuhan karena Engkau ada di dalam kami Tuhan. Dan Kau layakkan kami semua Tuhan menghampiri tahta-Mu Tuhan. Banyak yang mungkin gak bisa hadir Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, mereka juga semua Tuhan akan merindukan Engkau. Terus Tuhan tanamkan di setiap kami Tuhan. Kami bukan mencari Tuhan profesi demi profesi ataupun hamba Tuhan demi hamba Tuhan, tapi Tuhan dimanapun kami berada, kami berkumpul Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjumpai kami semua.
teman-teman yang ada di sini juga imani. Jangan pernah merasa kita jauh sama Tuhan karena kita sudah berlaku ini. By His grace, karena anugerah dan kasih karunia-Nya, karena darahnya, kalian semua di sini dilayakkan menghampiri tahtanya. Kita semua gak ada yang sempurna, tapi Tuhan juga gak cari orang sempurna. Justru karena kita semua tahu kita tuh lemah, kita itu gak siapa-siapa, karena kita juga bukan orang yang perfect. Siapa kita ini bisa dilayakkan sama Tuhan? Thankful, dengan penuh bersyukur kita menghampiri tahtanya. Rasakan, resapi, yakinono, di depanmu ini Tuhan Yesus ada. And you are near. Dia dekat dengan kita semua di sini. Feel the presence. Kadang kita mungkin mikir ya, ngapain ya, harus apa. Enggak, Tuhan enggak nyuruh kamu ngapa-ngapain. Relax, kayak di spa, dipijeti. Cuman dengerin. Ingat-ingat, syukuri semua yang kamu punya, syukuri yang kamu sudah alami bersama Tuhan. Dan Dia akan hadir. All the favor, all the goodness that happens to us. Pikirkan semua. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father, that you welcome us in your presence, Lord. You refresh us, you anoint us. Oh, terima kasih Yesus. He loves you more. He loves you more. Bukan kita yang menghampiri. Sebelumnya Dia sudah menghampiri kita. He loves you more than you think. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
kalau kamu semua yakin Tuhan tuh sayang kamu, dalam segala hal identitas dirimu juga tidak akan tergoyahkan. Kalau kamu merasa jalan Tuhan tuh gak sayang aku, Tuhan itu kok ngasih aku kayak begini, kamu gak akan bisa melihat kebaikannya Tuhan. Kamu gak akan bisa merasakan, oh dia itu memang benar-benar ada di dalam hidupmu. Kalau kamu semua yakin Jesus loves you more than you know. Mungkin kita mikir, oh ya Tuhan aku kekurangan ini, tapi Tuhan mendadak bisa kasih kamu sesuatu. Dan kita semua di sini mungkin juga ngalami semua, termasuk saya sendiri pribadi. Juga beberapa teman-teman nanti mungkin kalau mau share aja. Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian benar-benar ngimani Tuhan tuh benar-benar sayang? Walaupun mungkin proses yang kita lalui itu sangat sakit, sangat gak enak. Tapi melihat karena kecintaannya dia sama kita, karena kita tuh dianggap anak. Bukan cuma sekedar, oh kamu tak selamatkan, habis gitu sudah terserah kamu mau ngapain, enggak. Tapi benar-benar Tuhan tuh nganggap kita tuh anaknya. He loves you. Based on His love, we know our identity. Kita tahu kalau dia cinta kita dicintai. Orang kalau merasa dicintai, itu pasti merasa lebih gampang menerima juga, lebih gampang juga untuk berjalan. Tahu, oh ada orang ya yang selalu backup aku, yang selalu mau terima aku apa adanya. Di sekelilingmu ngomong jelek, di sekelilingmu merasa kamu gimana. Tapi kalau kita tahu ada seseorang yang mencintai kita, unconditional, tanpa batas, kamu pasti merasa aman. Kamu pasti akan merasa nyaman, secure. Dari sana kamu bisa bergerak maju, kamu gak mikir macam-macam. Karena kamu tahu, bempermu ini loh, yang jagai kamu ini loh. He loves you more than anything. Dan dia akan melakukan segalanya yang terbaik buat kita semua. Amin. Thank you Jesus for your love upon us. Jesus. Oh. Thank you Jesus. Kalau kalian tergerak di sini pun juga mungkin mau pujian, kamu ada satu lagu yang ingin kamu nyanyikan buat Tuhan as your praise and worship to God, langsung aja nyaut, gak apa-apa. Karena hari ini kita gak pakem sama, maksudnya ya apa gitu. Jadi kita mau fellowship, kita mau nyembah, kita mau ngerasain hadirat Tuhan. Kamu mau kesaksian, jalan aja. Oh Jesus. Thank you Jesus. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will
will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you're closest like no others. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good.
Walaupun gak di sini Tuhan, tapi mereka boleh Tuhan mengalami Tuhan perjumpaan pribadi denganmu pribadi lepas pribadi. Rindukan itu semua. Tuhan itu sedang mempersiapkan kita semua. Kadang kita mikir, ya kenapa ya Tuhan manggil kita? Kenapa kita kok bisa kenal Tuhan? Semua gak ada yang kebetulan. Kita semua dipersiapkan something greater, more than anything we know. Mungkin kita mikir kerja tok, mikir kok ini urusan gak mari-mari gitu. Saya juga sama. Tapi Tuhan mulai geser, fokus kerja ya kerja, tapi something more than that, lebih dari itu. Kita semua ini dipanggil untuk melayani di kerajaannya. Melayani itu bukan berarti di gereja, tok, enggak. Atau cuman lagi fellowship, enggak. Tapi melayani itu pada saat kita ketemu semua orang. Tuhan mau, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu. Through us, lewat dari kita masing-masing. Kalau kita semua enggak ngerti poinnya Tuhan, kenapa ya? Apa cuman pendeta-pendeta tok yang luar biasa atau cuman pastor-pastor yang luar biasa? Enggak. Tapi kita semua di sini tuh sebenarnya bisa. Tuhan bilang, waktu Tuhan Yesus naik, Tuhan akan kirim Roh Penolong. Roh Kudus itu memampukan kita semua. Saya, kamu semua di sini maupun yang di Zoom. We can do by His grace and by His power. Not by us, not by our own. Bukan karena kekuatan dan gagah kita, tapi karena Roh Penolong itu ada di dengan kita. Tapi kita itu memperlakukan Roh Penolong ini seperti apa? Apakah kamu setiap hari bergumul, berbicara, berkomunikasi sama Roh Kudus? Roh Kudus itu seorang pribadi. Apakah pernah kita semua mengajak bicara, Roh Kudus, aku susah loh. Ini saya pun juga melatih diri saya. Tapi dari situ saya merasakan kedekatannya. Jadi mungkin kalau yang belum ngerti how ya to go deep, bagaimana ya berhubungan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Gak cuman sekedar waktu datang tok di gereja atau di fellowship, enggak. Tapi praktek setiap hari, daily, setiap hari. Kalau kita berkomunikasi sama Roh Kudus, Tuhan minta bukan cuman kita tok berdoa sama Dia terus di end, bukan. Tapi kita harus impart ke semua orang, menularkan apa yang kita sudah dapat, apa yang kita kenal, disaksikan ke orang banyak. Tuhan bilang, sebarkanlah Injil ke segala bangsa. Sebenarnya itu the highest purpose. Panggilan yang paling dari dulu sampai sekarang gak berubah. Cuman kita semua tuh gak ada yang sadar, gak ada yang ngerti kenapa ya Yesus cinta kita, kenapa ya Tuhan menyelamatkan saya, kenapa ya Tuhan proses saya, kenapa ya. Itu pertanyaan-pertanyaan itu juga saya juga ngalamin ya. Itu juga battle of my mind, juga perang pikiran yang saya pernah lalui juga. Dan waktu itu saya coba melakukan juga ya, saya pelayanan ya begini, menurut saya sudah beres. Tapi no, kalau kamu tahu kita ini bait Allahnya Tuhan, kita ini adalah gereja tanpa batasan, kita ini rumahnya Tuhan tanpa dinding, church without wall. Karena Tuhan bekerja masing-masing pribadi lepas pribadi, dan kamu harus mengerti purpose itu. Kita semua di sini harus tahu maksudnya. Kadang kita mikir kok sakit Tuhan, aku ya gak kesenengan digini no. Tapi kenapa? Ketahuilah, intisari Tuhan datang ke dunia itu untuk menyelamatkan semua orang, mengasihi semua orang yang berdosa. Bukan cari yang benar. Yang benar tuh kayak orang Farisi itu merasa benar. Tuhan gak cari.
Sampai makanya mereka sendiri merasa saking benernya, sampai Tuhan Yesus ada bersama mereka aja enggak kelihatan. Sampai detik hari ini pun bangsa Israel juga masih, saya kemarin ketemu pastor dari Israel juga bilang, mereka orang Yahudi yang dipanggil bangsa Israel yang dipilih Tuhan, mereka sendiri tidak bisa melihat Yesus karena mereka sendiri tidak mengerti. Ini penting. Kita di sini tuh ada, berkumpul, dimurnikan, dijadikan satu, diproses, dikuatkan untuk satu ketemu Tuhan. Yang kedua, tujuannya untuk apa? Untuk ada purpose. Untuk ada tujuannya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, menyelamatkan orang. Itu adalah intisari. Tuhan datang kalau kita sama ambek Tuhan Yesus, kita bekerja sama dengan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Itu poinnya. Ketahuilah Tuhan cinta kamu, tapi juga Tuhan ada purpose. Jadi, kalau kita nggak bisa mengerti ini, kita nggak bisa jalan dengan identitas kita sebenarnya. Belajar melihat dari sisi panggilannya Tuhan secara spiritual, bukan secara natural. Sehingga kita tuh ngadepi segala yang di dunia ini, ngadepin yang ada di depannya kita ini dengan legowo. Bahasa legowo maksudnya kayak dengan tabah, dengan kuat, dengan pasrah, dengan penuh pengharapan pada sumber yang cuma satu tok, Tuhan Yesus. Kita di sini semua mungkin mikir ya, apa gunanya gitu ya. Tapi saya mulai setelah merasa bahwa tujuannya itu Tuhan itu seperti itu terhadap diri saya. Makanya saya merelakan memberikan fasilitas buat Tuhan. Tuhan, aku mau pakai, aku mau diproses. Aku mau, karena aku ngelihat goalnya Tuhan untuk kerajaannya, bukan untuk kita pribadi. Setiap orang dari kita, bukan cuma 1-2 orang atau saya atau enggak. Semua orang yang ada di sini, Tuhan ada purpose-nya. Kalau kalian tidak yakin, berarti ada yang salah dengan konsep pengenalan kita akan Tuhan. Berarti fondasinya itu belum mendasar kuat. Makanya oleh karena itu, minta sama Tuhan, jumpai aku Tuhan secara pribadi. Engkau bilang Engkau memberikan Roh penolong yang akan menolong kita dalam kondisi apapun. Temui secara pribadi. Saya rindu kita semua di sini tuh, tujuan fellowship kita itu di sini tuh untuk equip, untuk memperlengkapi, sehingga masing-masing dari kita ini bisa bergerak pada tujuan itu. Saya tidak minta untuk melihat, oh saya ini kehebatan, enggak. Saya ini masih berjalan dengan daging. Dalam arti itu, saya tahu saya belum perfect, saya belum sempurna. Masih banyak kelemahan yang saya harus perbaiki. Tapi kita sama-sama di sini, nggak ada orang yang sempurna atau lebih tinggi atau lebih bawah, nggak ada. Sama-sama, kita sama di hadapan Tuhan tuh nggak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, nggak ada. Tapi kita semua itu sama posisi. Saya kepingin rindu mengajak semua orang untuk ayo sama-sama ngerti Tuhan itu maunya gini loh. Dan tapi kamu bisa juga berjalan ke sana. Ayo sama-sama belajar bagaimana kita tahu sampai kita tuh menuju kepada destiny-nya kita masing-masing, tujuan yang kita punya dari Tuhan. Jangan mikirkan terus
me. Tapi mulai mikir, Tuhan, aku tahu aku ada purpose. Aku tahu Kau cinta aku dan Kau akan menguatkan aku melewati semuanya ini untuk aku berguna buat kerajaan. Bersyukur sama Tuhan. Kita tuh ketemu ya gak sengaja, divine connection. Saya juga gak ada purpose untuk punya fellowship di tempat saya itu gak ada purpose, gak ada maksudnya saya punya kerinduan tapi saya gak pernah memikirkan ini bakal terjadi gitu. Tapi saya benar-benar bersyukur bagaimana Tuhan membawa saya melihat, ini loh dibukakan satu-satu tujuan hidup saya. Dan saya lebih merasa itu ada hati ini konten, hati ini tuh berisi. Kenapa Tuhan juga kepingin kita tuh terima kasihnya Tuhan, tapi juga mengasihi orang. Kita nggak bisa cuman terima tok dari Tuhan, seakan-akan tuh wadahnya kita tuh terima terus. Tuhan mencintai aku, tapi kamu nggak pernah cerita ambek orang, nggak pernah overflowing ke orang, cerita saksi ambek orang bahwa Tuhan ini loh bekerja luar biasa sama aku. Bagaimana kamu bisa menemukan Tuhan juga kalau misalnya kita juga nggak overflowing, rilis cinta kasihnya Tuhan sama orang. Bagi saya pribadi, mungkin Tuhan panggil saya juga untuk keluarga besar saya. Mungkin di sini juga teman-teman juga ada. Kalau merasa wis pokoknya aku tok selamat ya gak apa-apa. Ya itu jangan ya, dulu saya mikirnya kayak gitu juga soalnya. Yang penting ya wis lah, yang penting gak mau yang lain yang penting saya selamat sendiri ya, pokoknya tahu ya wis gitu. Tapi itu salah ternyata. Tuhan gak ngajarkan kita itu mengasihi diri kita sendiri tok, tapi gak melihat sesama kita, pinggir-pinggir kita, gak bisa. Itu namanya egois, idolatry. Kamu mengidolakan dirimu sendiri. Itu adalah satu perzinahan rohani. Selingkuhlah dari Tuhan itu kasarannya. Dan itu cukup menempelak saya. Maksudnya ya juga ya, saya merasa saya pokok ke gereja, saya ke pelayanan, pokoknya saya sendiri yang selamat. Ternyata Tuhan malah bilang, I don't know you. Siapa kamu? Itu sangat benar-benar kaget ya. Karena purpose-nya tuh gak ketemu. Tuhan gak menyuruh kita tuh jadi seperti itu. Shikaraya naraman. Shikaraya. Jesus, thank you Lord. Shikaraya. Saya pengen ngajak teman-teman di sini ya, saling mendoakan. Kita gantian doa. Mungkin kalau tergerak untuk sapa, langsung jalan aja. Jesus. Yesus membimbingku, nyamanku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku, kasihnya yes. Hatiku tanamamu dipegang teguh. Kita mau nyanyikan sekali lagi. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Saat ritme dan
ku rasa tangannya. Tenanglah kini jiwaku. Tenanglah kini hatiku, Yesus. Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Peganglah hatiku saat tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, denganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku saat tanganku dipegang teguh. Katakan sekali lagi. Yesus membimbingku, denganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku saat tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku dengan tangan pegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Biar musik tetap mengalun. Yes. Rasakan. Dia bilang, Tuhan, dia bilang, anakku, aku pegang tanganmu. My beloved children, my beloved daughter and son, putra putriku, I will hold your hands. Dia pegang teguh, dia gak akan biarkan bulu yang terkulai dikoyakkan, tidak akan. Biar 1000 rebah di tangan kirimu, tapi 10.000 dia bangkitkan. He is our Father. Panggil dia Abba, Bapa. Yakini itu. Then you won't be shaken. Kamu gak akan tergoyahkan. Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku. Pujikan lagu ini dari lubuk hatimu paling dalam. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Mu. Tenanglah hatiku saat tanganku dipegang teguh. Katakan pada jiwamu, Yesusku membimbingku. Bimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Mu. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Mu. Tenanglah hatiku, setiap tanganku dipegang teguh.
deklarasikan, Yesus, yes Lord, you lead me, you guide me. Hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Menanglah hatiku saat tanganku dipegang teguh. Like no others, Lord. Thank you, Jesus. Biar sungguh-Mu mengalir, Tuhan, mengisi hati kami, Tuhan. Penuhkan terus, Tuhan. Jesus, I pray that you will fill all the heart. Tuhan, aku merindukan Tuhan, Kau mengisi setiap hati anak-anak-Mu di sini, Tuhan. Kau penuhkan sendiri dengan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah sumber air itu gak putus-putus mengalir, Tuhan. Restore, healing, bring complete the wholeness. Kamu gak akan merasa kosong lagi. I declare it in the name of Jesus. Biar sungai-Mu, Tuhan, mengalir, Tuhan, di dalam hati anak-Mu. Roh Kudus penuhi, Tuhan. Buat teman-temanku di sini, Tuhan. Sikiara tanaya. Encounter. Aku merindukan mereka mengalami perjumpaan-Mu lebih lagi, Yesus. Go deeper. Dari hari ke hari, di dalam setiap pekerjaan, pergumulan, permasalahannya semua, Tuhan, Kau sendiri yang pegang, Tuhan. Kau akan bukakan jalan buat teman-temanku juga. Kau bukakan jalan, Kau bukakan suatu pintu, Tuhan. Pintu berkat, pintu pemulihan, pintu kesembuhan. Tidak ada lagi perpecahan di dalam setiap keluarga, Tuhan. I declare it in the name of Jesus. Semua roh-roh jahat yang berusaha menyerang, aku patahkan hanya di dalam nama Yesus. Biarlah darah-Mu, Tuhan, membungkus setiap kami yang ada di sini, Tuhan. By your blood, we are covered by your blood, Jesus. In the name of Jesus, dalam nama Yesus. Oh yes, Jesus. Shikara yana yana masana maso. Yana bakana rabatokore bahaya rakana ya kaya ramasokore ahate. Yana kayo ho ya kara ya haya haya hara rakana. Hina ya kosokore haya ra. Oh. Yana la baya la basondora handera baya. Oh, praise your name, Lord, beyond everything, Lord. Aku berdoa buat Hugo dan Pri, Tuhan. Biar Tuhan, Kau penuhkan, Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan boleh, Tuhan, mereka boleh, Tuhan, merasakan, mengaktifasi, Tuhan. Kau aktifasikan, Tuhan, Roh-Mu di dalam dirinya, Tuhan. Biarlah karunia-Mu, Tuhan, makin aktif, Tuhan, dalam kehidupan Bre dan Hugo, Tuhan. Biarlah mereka, Tuhan, boleh menemukan, Tuhan, arahan-Mu secara pribadi, Tuhan. Apa yang harus dilakukan, Tuhan, apa yang harus dijalani, Tuhan, apa yang harus ditebas ataupun dibuang, Tuhan, dari dalam kehidupan mereka, Tuhan. Kau kuatkan mereka, Tuhan. Kau proses mereka, Tuhan,
untuk kerajaan-Mu Tuhan. Aku merindukan mereka boleh Tuhan mendapatkan Tuhan bahasa roh Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang mengimpartasi mereka. Shikara takanta ya Rabb. Kiara rara ya rara ya rara ya rara ya rara. Shikara rara ya rara ya rara masana rara bo. Kalau kamu berdua merindukan Roh Kudus, bilang Roh Kudus, aku mau Tuhan merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Aku mau Tuhan Engkau memberikan Tuhan bahasa roh Tuhan di dalam kehidupanku Tuhan. Dalam manusia rohku Tuhan boleh kuat. Aktifkan Tuhan. Shikarayarayana. Sikandayarandayaranda kandayara masyakayara basikir. Kiaratanarayara kandayara masakarayara. Kindarayara masakarayara baso. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Lord. Sikarayana. Sikarayana. Aku juga berdoa Tuhan buat Imelda dengan suaminya Tuhan. Kau terus Tuhan bawa pemulihan Tuhan di dalam keluarga ini Tuhan. Kau satukan Tuhan tubuh, jiwa, dan rohnya Tuhan. Karena seperti firman-Mu Tuhan, yang Kau satukan tidak bisa dipecahkan oleh yang lain Tuhan. Tapi biarlah Tuhan dua jadi satu Tuhan, and binding by your Christ, by your love, dan diikat oleh kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh jadi satu. Pada saat berdua menjadi satu, pintu berkat itu tidak akan tercuri. Apa yang menjadi warisan dari Bapa boleh perlahan-perlahan dipersiapkan dan engkau boleh dapat menerima itu. Satu sendiri tidak kuat. Tuhan tidak suka ada dalam merit itu dua jalan sendiri-sendiri, nggak bisa. Dua jadi satu, Tuhan bilang, apa yang sudah diikat jangan dipisahkan. Terus Tuhan pulihkan keluarga ini Tuhan, biar mereka juga boleh Tuhan mengalami Tuhan. Mereka ini anak-anak-Mu Tuhan. Bapa di surga itu sudah punya bagian warisan masing-masing buat anak-anaknya. Buat Bre, buat Hugo, buat Imelda, buat saya, buat Shelly, buat Lily, buat Dian, buat Hans, David, Delwin, Neni, semua. Cuman mungkin kita tuh belum siap, menurut Tuhan tuh belum waktunya kita dikasih segitu, karena mungkin karakter kita belum cukup untuk menerima itu. Seperti anak kecil, masa bisa nyetir, dikasih mobil bagus pun dia pasti akan bisa kecelakaan, bisa tidak karu-karuan kalau ngawur-ngawur karena tidak punya arah, tidak punya license, tidak punya kesiapan mental pribadi dan apapun. Ini pengalaman saya sendiri juga pada saat dua jadi dua, bukan dua tidak jadi satu. Kita tuh habis-habisan dicuri sama setan. Berkat itu dikumpulkan sebagaimanapun tidak akan pernah ngumpul. Maka aku juga merindukan semua yang merit di sini. Delwin, Melissa, Sally, Rudy, Lily dan suaminya, Dian, Neni, Sony, Imelda dan Bapak, saya dengan Hans. Kita terus minta dengan kasih-Nya Tuhan sendiri itu yang membuat kita tuh satu. Sehingga kalau body, mind, soul, and spirit jadi satu, kita nggak akan gampang ditumbangkan sama setan. Kita nggak akan mudah dikalahkan, diserang sama iblis. Iblis selalu kepingin kita pecah. Tapi biar Tuhan nyatakan terus
Karena saya sendiri juga melihat, mungkin teman-teman juga yang lain juga merasakan. Kalau 2 jadi 1 itu, apa yang menjadi bagianmu sama Tuhan tuh dikuatkan. Karakternya tuh kayak orang wadahnya 1 nggak cukup, dijadikan 1, 2 jadi 1 jadi lebih lebar, lebih luas kapasitasnya. Tapi terima dengan bersyukur, dengan karakter yang humble, dengan karakter yang siap mental lah kasarannya. Kita semua di sini sama. Tapi saya merindukan boleh Imelda dan Bapak boleh merasakan more and more, lebih dan lebih lagi dari Tuhan sendiri. Sebagai kepala keluarga, imam, terutama laki, itu harus fondasinya kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Seperti Adam dan Hawa, kepalanya Adam. Hawa mudah jatuh, tertipulah dengan setan. Adam juga begitu, kalau dia tidak punya hubungan yang kuat. Waktu itu Adam juga bisa mestinya tanya, wong dia itu bisa companionship, punya relationship yang sama baik sama Tuhan. Tapi waktu itu pun Adam memilih untuk tidak dekat dengan Tuhan, sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Kepala, imam, kepala keluarga, laki-laki di sini semua itu harus punya hubungan yang luar biasa sama Tuhan, dekat lebih lagi, sehingga tidak mudah ditumbangkan dengan tipuan setan, tidak mudah dihancurkan. Sehingga itu membawa laki kalau jatuh dalam dosa itu ya rusaknya tuh lebih banyak. Bisa sampai mungkin tuh bisa turun temurun gitu loh. Berkatnya Tuhan tuh turun temurun. Hukum kutuknya setan tuh juga turun temurun, kan begitu. Yang bisa mematahkan semua itu tidak terjadi adalah di dalam nama Yesus. Makanya kita harus punya relationship, hubungan dengan Tuhan tuh lebih lagi. Jangan cuma di atas tok. Tapi Tuhan mau setiap kita di sini semua, tidak cuma laki, tapi laki itu kalau sampai jatuh efeknya tuh luar biasa. Jadi kita diingatkan sama Tuhan. Imam tidak boleh goyang. Kamu tidak akan bisa kuat menyangga keluarga. Kamu siapa? Kamu tuh seorang diri. Kita pasti setiap orang tuh punya struggle-nya sendiri-sendiri. Sumbernya yang paling kuat butuh kekuatan luar biasa di luar kekuatan natural kita, yaitu kekuatan supranatural yang dari Roh Kudus saja yang bisa memampukan kita menopang banyak orang. Termasuk keluarga, suami, istri, anak, orang tua semua. Jadi saya rindu ya, kita semua di sini ingat, terutama yang cowok-cowok juga. Kalau sudah siap, nanti Tuhan sendiri akan memberkati. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Cari dulu Tuhannya. Hubungan dekat dengan Tuhannya dulu. Aku juga berdoa Tuhan untuk Imelda, juga suaminya Tuhan. Kau berikan kekuatan kesehatan lebih Tuhan. Jangan berkatakan sakit, alergi, ini, tapi deklarasikan, Tuhan Engkau ada di dalamku. Tubuhku sehat. Dan semua alergiku akan hilang di dalam nama Yesus. I renounce all the disease because the disease is not from God. Semua sakit penyakit bukan dari Tuhan. Tapi itu semua tipuan setan dan kamu dibuat untuk meyakini bahwa kamu sakit dan tidak bisa sembuh. Katakan semua, aku renounce, aku menyatakan tubuhku bait Allah, Roh Kudus bersamaku, aku kuat. Aku akan sembuh di dalam nama Yesus karena kasih-Mu Tuhan menyembuhkan aku. Katakan itu. I declare it in the name of Jesus. By your blood, she will heal. I believe in that, Jesus, that you will do something in her body. Aku percaya ini Tuhan. Aku nyatakan di dalam nama Yesus.
segala sakit penyakit alergi yang katanya alergi dingin, aku perkatakan sembuh, keluar di dalam nama Yesus. Aku tolak semua sakit penyakit yang dinyatakan dalam hidupku, dalam nama Yesus. Di dalam hidup Imelda juga Tuhan, dalam nama Yesus. Jesus. Aku berdoa untuk Darwin, untuk Melisa juga Tuhan. Persatukan juga Tuhan, makin hari makin jadi satu hati. Tunjukkan juga Tuhan jalan-Mu Tuhan, tuntunan-Mu Tuhan untuk Darwin dan Melisa. Dekatkan terus Tuhan. Untuk Neni dan Sony juga Tuhan, satukan mereka juga Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Biar imannya boleh bertumbuh-tumbuh Tuhan, dan mengalami Tuhan apa yang menjadi bagiannya boleh akan terjadi di dalam kehidupan mereka Tuhan. Jesus, aku berdoa untuk Lily Tuhan, dan suaminya dan anaknya juga Tuhan. Kau berikan Tuhan satu kerinduan lebih Tuhan untuk mendapat mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah semua Tuhan yang menjadi permasalahannya Tuhan, pergumulannya Tuhan, boleh Kau nyatakan satu persatu Tuhan. Sehingga tidak ada lagi tekanan atau apapun Tuhan yang membuat pusing, sibuk ataupun apapun Tuhan, boleh dilepaskan di dalam nama Yesus. Ada yang mungkin mau nambahi, langsung aja jump into it. Kalau Yusuf kau sertai Tuhan dengan banyak tantangan dan proses, Tuhan kau sertai juga Cik Kristi. Bila Daniel Engkau sertai, begitu juga dia di dalam gua singa, maka Engkau juga akan berikan pada Cik Kristin penyertaan yang luar biasa, sehingga dia dapat melewatinya. Tuhan Yesus, Engkau menampung setiap tetesan air matanya. Pergumulan apapun yang dia hadapi, pergumulan keluarganya, di dalam hal apapun Tuhan, baik perpecahan yang ada di dalam keluarganya, tidak ada satupun yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila gunung itu bisa kau pindahkan dengan iman sebiji sesawi, maka Tuhan juga akan berikan pertolongan tepat pada waktunya buat Cik Kristin sekeluarga. Justru Engkau Tuhan yang menggunakan Cik Kristin di dalam keluarga ini. Ketika satu orang diselamatkan, maka semua seisi rumah sekeluarga besarnya pun akan diselamatkan satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau pakai Tuhan Cik Kristin dengan luar biasanya,
dengan kasih karunia dan anugerah-Nya, dengan karunia-karunia ilahi yang Kau tambahkan, sehingga Tuhan Jack Christine bisa menjangkau banyak jiwa, terutama pada lingkungan keluarganya. Tuhan, nyatakan Tuhan mujizat-Mu pada keluarganya. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan Jack Christine, dan biarlah Tuhan keluarga Jack Christine penuh kemuliaan. Hamba juga boleh berdoa untuk setiap pekerjaan yang dia kerjakan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, pembentukan karakter, pembentukan pemulihan pada kehidupannya total Engkau berikan padanya. Berikan kesabaran, ketenangan, Kau lepaskan kekhawatiran Tuhan. Biarlah dia boleh memiliki jiwa yang tenang dan teguh, sehingga apapun dia boleh fokus hanya kepadamu Tuhan, dengan sungguh. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai Jack Christine sampai ke ujung-ujung bumi. Bahkan banyak orang-orang, jiwa-jiwanya, orang-orang bisa diselamatkan lewat pelayanan dari Jack Christine. Dan salah satunya, Tuhan tahu, banyak orang-orang juga, terutama hamba-Mu ini Tuhan, karena pelayanan beliau, hamba pun bisa hadir di sini, memuji bersama. Berkati juga Tuhan, Kohan, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Tuhan, Kau berkati dengan luar biasa. Tambah-tambahkan Tuhan karunia-Mu. Apapun talenta yang Kau berikan pada Kohan, Tuhan, Engkau sendiri yang menambahkan. Tuhan, Engkau sendiri yang membuat Kohan lebih sungguh di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, biarlah keluarga Kohan juga boleh terjamah satu persatu dan boleh rindu akan Engkau, bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Berkati keluarga Jack Christine dan Kohan Tuhan. Anak-anaknya Tuhan, Engkau sudah persiapkan Tuhan, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang cemerlang. Kami percaya setiap anak-anaknya akan punya satu hal kemenangan dan demi kemenangan yang akan mereka raih. Kesuksesan demi kesuksesan dalam bersekolah, Tuhan juga akan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya. Dan biarlah Tuhan, dimanapun Kohan dan Jack Christine berada, biarlah mereka memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga banyak orang yang melihat dan banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang mungkin kekurangan, banyak hal yang mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan padamu Tuhan. Ampunilah. Biarlah senantiasa mereka hari demi hari terus dipulihkan, diubahkan, bahkan diurapi yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Ko David. Apapun Tuhan yang Ko David bekerja, usaha, maupun juga dalam pelayanan, Tuhan Kau berkati. Tuhan Kau sertai. Dimanapun berada, penyertaan-Mu ada pada Ko David. Talenta dalam bermain musik, Tuhan tambah-tambahkan. Dan biarlah Tuhan dimanapun berada, Engkau pakai Ko David dengan luar biasa. Sehingga Tuhan, nama Tuhanlah yang dipermuliakan lewat pelayanannya. Dan dia boleh bersungguh-sungguh Tuhan kepadamu. Dan biarlah Tuhan berkat yang dari ilahi itu turun untuk keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah doa yang kurang sempurna ini hanya hamba-Mu panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, berjalan ke
kasih karuniamu, ya Tuhan. Bila langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu, renangkan Tuhan kemuliaan. Bila Engkau tak besertaku, tak mampu berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Yes Lord, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. I sing praises to your name. To your name, Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Yes, Lord. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Yes, thank you, Jesus. And your name is great and greatly to be praised. Thank you, Jesus. Mungkin ada yang mau nambahin, kalau nggak ada saya tutup. Syukur. Atau mungkin ada? Kalau nggak ada, mungkin Shelly mau nambahi. Kak punya Shelly. Shelly yang tutup doa. Atau mungkin mau ada kesaksian sedikit sebelum ditutup. Lily, Dian. Nggak ada. Oke, apa itu? Enggak, Tin. Neni aja doa tutup. Kalau enggak. Ya, oke, kita tutup ya. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol. Ya, kalau nggak ada saya tutup ya. Thank you for joining. Next week hari Jumat tanggal 7 April. Hari Jumatnya dilayani sama Pastor Percy Noah jam 4.30 minggu depan, karena Jumat Agung agak kan merah. Jadi dilayani sama Pastor Percy di sini. Besok Bapak kemana? Besok pagi juga bisa ada di Jalan Coklat.
Yang mau datang coklat jam 9.15 besok. Kamu datang, Bre? Datang ya, mbak lu ya. Pastor Percy itu dari South Africa. Terus saya sedikit cerita aja ya. Kemarin tuh saya juga sempat ngobrol sama dia ya. Saya benar-benar kaget sih. Ada orang maksudnya tuh dipakai Tuhan luar biasa ya. Maksudnya saya tuh cuman jemput dia, gak sengaja. Maksudnya ya disuruh minta tolong sama Ci Esther ya. Habis jemput. Terus di mobil itu tuh cuman di belakangnya tok gitu. Duduk di belakangnya tok. Tapi saat ngobrol-ngobrol itu gak ada apa-apa ya. Maksudnya cuman ngobrol biasa. Tapi saya merasakan tuh kayak panas gitu ya, hadiratnya Tuhan tuh kayak mengisi saya gitu. Jadi saya tuh ngobrol-ngobrol santai, tapi akhirnya sampai nangis-nangis saya. Jadi kayak apa benar-benar luar biasa ya. Maksudnya bukan perkara gitu, tapi saya melihat itu, mungkin Bre juga tahu ya, maksudnya kan kamu juga nanti saksi ya. Kamu bisa ngeliat maksudnya, ini loh orang yang membawa kemuliaannya Tuhan. Kita ini bodinya kan natural nih, badan kita ini kan daging, betul kan? Kalau kita meninggal besok jadi dagingnya kan sudah dikompos, jadi rabuk lah, jadi popok kan, jadi hilang semua dagingnya kan gitu ya toh. Betul tuh, jadi rabuk. Nggak, kita biar terdengar juga. Jadi saya tuh sampai mikir gini, gila ya, orang tuh bagaimana jadi pembawa kemuliaannya Tuhan. Bagaimana jadi hamba Tuhan tuh enggak semua juga bisa seperti itu, tapi kita tuh melihat bahwa karunia-Nya Tuhan tuh luar biasa. Masing-masing tuh sendiri-sendiri. Dan masing-masing itu Tuhan bekerja luar biasa tuh dengan caranya yang unik sendiri-sendiri. Nah, ini orang bahkan duduk diam tenang sebelahan gini tok. Tapi kayak kesetrum. Bahkan energinya, urapannya tuh bisa kayak feeling gitu, kayak tadi mungkin kalau sisanya saya maksudnya nyembah Tuhan tuh di dalam hati tuh saya kayak kayak di dalam hati tuh tenang, ada kayak hubuk-hubuk bisa di dalam hati tuh ya apa gitu, berisi gitu, bisa kayak ada air yang mengisi gitu. Nah itu juga sama. Tapi saya jadi apa namanya, punya itu tuh inspire saya ya, jadi kayak memotivasi saya. Ya apa ya, ada orang bisa jadi pembawa kemuliaannya Tuhan. Sampai orang yang di sebelah aja ketularan presence-nya Tuhan. Gak ngomong loh, gak ngapa-ngapain, gak tumpang tangan, gak apa-apa. Ngobrol santai. Bisa ngerasakan seperti itu. Bagaimana Tuhan bisa bekerja di dalam tubuh kita itu luar biasa. Kita tuh manusia tuh ciptaan yang paling luar biasa, bisa terkonek dua dunia. Dunia natural dan dunianya Tuhan. Lewat Tuhan Yesus yang jadi jembatan, kita bisa berhubungan dengan supranaturalnya Tuhan, supranaturalnya surga. Lah, kita itu saya pikir-pikir ya, kalau kita sekarang ngandalkan kekuatan kita dewek, ndak punya urapan, ndak punya kekuatan yang seperti itu, bagaimana kita ngadepi tekanan hidup? Kita cuma bergantung sama ke gereja, pas ada kumpul baru ada hitungannya itu, ada gantungan lah, ada hope gitu. Tapi kalau kita nggak mencoba sehari demi sehari, saya kemarin juga ketemu satu pastor juga dari Israel ngomong gini, I die daily. Setiap hari itu di ayatnya itu di kamar tuh ditulis I die daily. Saya mati dari setiap hari. Saya mati, hitungannya mati kedagingan ya. Mati kedagingan tuh hari lepas hari lepas hari. Nggak semua orang mau kayak gitu. Itu harga yang harus dibayar untuk supaya dapat anointingnya Tuhan sampai seperti itu. Dan kita tuh dilayakkan Tuhan sebenarnya, dimampukan Tuhan untuk jadi pembawa kemuliaannya Tuhan. Sehingga kita tuh waktu ngelayani orang, itu tuh langsung bisa nyetrum. Bahkan ya, herannya, dari gara-gara seperti itu, 3 hari itu saya hampir 4 harian ya, itu gak mandek. Di dalam roh saya itu kayak kepengen doa bahasa roh terus. Dek mana, langsung Isa kayak gitu. Bagaimana orang Isa menyalakan kayak api rohmu sampai gak mati-mati. Bagaimana sebenarnya itu ya, kenapa orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, yang mengenal Tuhan Yesus sendiri, bayangkan berada sama Yesus, seperti itu rasanya.
Makanya orang kenapa? Kita kan masih ngalamin toh sama Tuhan bagaimana. Tapi kan kita tuh dikasih incip tuh sedikit-sedikit lah kasarannya sama Tuhan. Karena kita mungkin gak mau bayar harga gitu loh. Gak mau cari hubungan yang lebih dekat sama Tuhan. Tapi orang-orang yang mau punya hubungan seperti itu, saya melihat luar biasa. Saya juga mau Tuhan dipakai Tuhan tuh jadi pembawa kemuliaan. Karena dunia supranatural tuh beda sama kita. Dunia ini sudah sistemnya tuh jahat. Kalau Tuhan tuh kudus, betul enggak? Kekudusan sama yang jahat ini enggak bisa jadi satu. Betul kan? Bagaimana gelap dan terang jadi satu? Enggak bisa. Bagaimana air sama minyak jadi satu? Kan butuh satu senyawa yang bisa melarutkan sehingga jadi satu, betul? Kita juga sama. Dunianya Tuhan tuh seperti air dan minyak ini. Tapi dilarutkan oleh kasihnya Yesus sehingga kita itu bisa mengalami Tuhan. Sehingga kalau kita mengalami Tuhan, kita dimampukan membawa urapannya Tuhan. Sehingga pada saat seperti itu, orang di sebelahmu tuh bisa kesetrum sampai kita tuh kepingin, ya apa ya bisa jadi kayak gitu. Nah setelah kesetrum, saya sharing sama teman-teman, luar biasa loh, kamu harus lihat ini, ya kan? Itu kan nyetrum lagi kan gitu. Nanti kalau kamu ngalami sendiri, nyetrum lagi. Ini loh, luar biasa. Jadi Pastor Percy itu, saya bukan ngomong orangnya, tapi bagaimana dia berjalan sama Tuhan. Bagaimana dia membuat saya jadi tambah kepingin ketemu Tuhan. Tambah kepingin tahu tentang Tuhan. Itu luar biasa. Jadi apinya itu membawa saya tuh gak mandek. Saya pengen baca firman, saya baca roh kayak gitu-gitu. Ya itu dan juga ya, tidak cuman Pastor Percy aja ya, mungkin juga pastor-pastor yang kita sempat tahu juga. Nah, bagaimana mereka sampai bisa seperti itu ya? Didoakan tahu kita itu bagaimana gitu. Ya karena hubungannya dia sama Tuhan tuh luar biasa dalam gitu, deket banget. Nah itu jadikan ya, maksudnya itu kerinduannya kita semua di sini. Jangan ngelihat saya sendiri itu kadang bisa fail kan gitu. Saya bukan orang perfect, saya juga berawal juga dari sinner, dari itu karena orang berdosa juga, jadi daging. Tapi saya juga mau belajar, I die daily. Kadang ya sih kelolosan, betul tak? Tapi nggak ada yang sempurna, nggak apa-apa. Yang penting kita semangat semua untuk progres, untuk maju. Oke? Ya ini aja. Jadi kalau bisa ada kesempatan yang bisa datang besok coklat, datang Pak. Kalau pas tidak bisa, email dia akan kerja, saya juga mungkin kerja juga, tapi kalau bisa datang aja. Jalan coklat, bisa juga. Ya Lili, Sally, Dian, siapa tahu bisa juga datang. Win, oh ya dari pas datang sih. Ya oke. Kalau gitu saya tutup ya. Neni tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan, kami sudah selesai fellowship malam hari ini, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, datang untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, berikan kami roh satu kesatuan hati Tuhan, untuk senantiasa Tuhan mencari Engkau lebih dan lebih lagi, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami bisa tergenapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Kau pertemukan kami kembali Tuhan Jumat depan untuk berfellowship bersama lagi, sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tutup fellowship pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Thank you semuanya. Ceseli, Celili, Dian.